Istri mantan Perdana Menteri Nepal, Jalanath Kanal, tewas usai kediamannya dibakar massa saat kerusuhan anti pemerintah di Nepal. Ya, sebelumnya aksi protes besar-besaran di Nepal meluas dan berakhir ricuh sejak Senin kemarin. Aksi protes besar-besaran yang dikalang Gen Z di Nepal mengguncang Kathmandu dan sejumlah kota lain di Nepal sejak Senin. Kerusuhan meluas hingga ke pusat pemerintahan, bahkan gedung parlemen dan rumah pejabat turut dibakar massa. Istri dari mantan Perdana Menteri Nepal, Jalanath Kanal, Rabi Laksmi Chitrakar, dilaporkan meninggal dunia akibat luka bakar pasca kediamannya dibakar massa saat kerusuhan anti pemerintah di Nepal. Sebelumnya Chitrakar dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis, namun akhirnya meninggal dunia akibat parahnya luka bakar yang ia derita. Sebelumnya ketegangan di Nepal bermula pada 4 September saat otoritas Nepal memblokir sejumlah situs media sosial ternama yang gagal mendaftar ke Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi. Protes massal dari kalangan generasi muda berlangsung di ibu kota Nepal, Kathmandu, dan meluas di beberapa kota besar di seluruh Nepal. Situasi pun memanas ketika para pengunjuk rasa menerobos gedung parlemen sehingga memaksa aparat penegak hukum untuk menggunakan meriam air, gas air mata, dan menembakkan peluru tajam. Sedikitnya 19 orang tewas dan pengunjuk rasa lainnya terluka dalam aksi tersebut. Para pengunjuk rasa yang meminta Perdana Menteri Nepal Sharma Oli agar mengundurkan diri mulai membakar kediaman pribadi Oli yang berada di kota Baluwatar, kemudian juga kediaman sejumlah petinggi negara serta gedung parlemen. Pemirsa, ribuan warga menggelar unjuk rasa ke kantor Pemkab Bangkalan, Jawa Timur. Dalam orasinya mereka mengkritik kebijakan dan gaya kepemimpinan bupati yang dituding tidak transparan dan syarat nepotisme. Ribuan warga Bangkalan ini berdatangan untuk mengikuti aksi di pelataran parkir Stadion Gelora Bangkalan. Mereka datang dari berbagai desa se-Kabupaten Bangkalan guna menyampaikan protes dan kritik mereka terhadap Bupati Lukman Hakim serta Wakil Bupati Fauzan Jakfar. Dalam orasinya mereka menyampaikan sejumlah tuntutan dan kritik, terutama terkait gaya kepemimpinan dan kebijakan Bupati Lukman Hakim yang dituding tidak transparan dan syarat nepotisme. Meski harus menghadapi ribuan warganya, Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan terlihat turun langsung di hadapan massa untuk mendengarkan tuntutan dan protes mereka. Kami tidak minta apa-apa, tapi keterbukaan itu adalah penting bagi masyarakat Kabupaten Bangkalan. Agar masyarakat paham mana yang benar dan mana yang salah. Saya berterima kasih, ini dukungan moral bagi pemerintah dalam hal ini untuk kemudian melaksanakan kebijakan yang memang sampai hari ini masih dalam tahapan. Kayak misalkan seperti penanganan sampah, kita sudah melakukan penganggaran di tahun ini berdasarkan itu. Namun jika berbagai tuntutan dan kritik tersebut tidak diindahkan, mereka menyatakan akan datang lagi dengan jumlah lebih besar. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Ya, viral saat berpesta di tempat hiburan malam, satu anggota DPRD Sumatera Utara menjadi sasaran unjuk rasa mahasiswa di kota Medan. Mahasiswa menilai anggota dewan tersebut tidak punya empati dan didesak agar segera dipecat. Inilah video yang viral di kota Medan, Sumatera Utara saat seorang anggota DPRD Sumut asik berjoget di tempat hiburan malam. Tidak hanya itu, satu video lain juga turut dikecam saat anggota DPRD tersebut berjoget hingga menyawer seorang biduan. Dua video ini diunggah sendiri oleh anggota DPRD yang diketahui bernama Aji Karim. Menanggapi hal tersebut, mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Kota Medan berunjuk rasa di kantor DPD Partai Gerindra Sumatera Utara. Mahasiswa menilai yang dilakukan Aji Karim tidak menunjukkan empati di tengah kondisi Indonesia yang sedang bergolak pasca unjuk rasa besar-besaran di sejumlah daerah. Mahasiswa mendesak Partai Gerindra Sumatera Utara untuk memecat Aji Karim sebagai anggota DPRD Sumut serta kader Partai Gerindra. Bang, telah terjadinya tindakan yang beliau lakukan sendiri dengan mengupload di akunnya sendiri, membuktikan kesombongan dan keangkuhan yang menunjukkan pada rakyat, pengkhianatan pada rakyat, melakukan dunia gemerlap malam dan minum-minuman beralkohol di diskotik.
Setelah berorasi selama 1 jam lebih, tak ada satupun perwakilan Partai Gerindra yang menemui mahasiswa, serta belum ada keterangan resmi dari Partai Gerindra Sumatera Utara dan Aji Karim. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya pucuk pimpinan di Kementerian Agama yang menerima uang terkait jual beli kuota haji. KPK juga menyebut aliran dana tidak langsung ke pimpinan namun melalui perantara. Kasus korupsi kuota haji 2024 di Kementerian Agama memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut aliran dana jual beli kuota haji khusus 2024 mengalir secara berjenjang sampai ke pucuk pimpinan di Kementerian Agama. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, aliran dana berasal dari agen travel yang besarannya berkisar antara 2.600 hingga 7.000 dolar Amerika untuk setiap kuota yang diberikan. Nah, aliran uang tadi yang 2.600 sampai 7.000 itu kemudian secara berjenjang. Jadi tidak directly ke atau dari travel agent itu ke pucuk pimpinan yang oknum di Kementerian Agama ini, tetapi kemudian secara berjenjang. Kalau di direktorat ya ujungnya kan direktur, gitu ya. Kalau di kedeputian ujungnya ya deputi, terus begitu kan? Seperti itu. Menteri ya Pak? Ya, kalau di kementerian ya ujungnya menteri, kementerian ya. Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 telah naik ke tahap penyidikan, tapi KPK belum menetapkan tersangka. Sejauh ini total sudah ada 3 orang yang dicekal ke luar negeri, salah satunya adalah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. KPK juga telah memeriksa sejumlah pihak, mulai dari pihak Kementerian Agama hingga travel agent. Terbaru, KPK memanggil pemilik PT Zahra Auto Mandiri atau Uhutur, Ustadz Khalid Basalamah. Khalid diperiksa sebagai saksi fakta kasus dugaan korupsi kuota haji. Ustadz Khalid mengklaim dirinya menjadi korban sebuah agen travel. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya dalam korupsi haji, KPK menyebut kerugian negara mencapai 1 triliun rupiah. Ya, KPK duga kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah separuhnya diselewengkan untuk jemaah haji khusus. Kisruh pembagian kuota haji 2024 memasuki episode baru. KPK membuka penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Agama era Presiden Joko Widodo. KPK menghitung akibat perkara ini negara dirugikan hingga 1 triliun rupiah lebih. Dalam perkara ini hitungan awal dugaan kerugian negaranya lebih dari 1 triliun. Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI bahkan menyebut jemaah haji dikenakan pungli sebesar 5.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 75 juta rupiah per jemaah. Nah, dari 10.000 ini diduga ada dugaan pungli sebesar 5.000 dolar atau 75 juta terhadap per jamaahnya. Jadi ada dugaan mensrea karena kenapa ditambah sampai 10.000 atau 50% dari kuota tambahan itu, ya karena diduga ada oknum-oknum yang nakal yang hendak mengambil keuntungan. Yakut bukan Menteri Agama pertama yang tersandung dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Pada tahun 2001 hingga 2004, Menteri Agama Said Agil Husin terbukti menyelewengkan dana abadi umat. Said menerima uang haram 4,5 miliar rupiah. Akibat perbuatannya, negara dirugikan 718 miliar rupiah. Said kemudian divonis 5 tahun penjara. Menteri Agama periode 2009-2014 Surya Dharma Ali juga terbukti melakukan korupsi dana penyelenggaraan haji. Negara dirugikan 1,6 miliar rupiah. Surya Dharma divonis 6 tahun penjara. Kini Yakut kembali dibayang-bayangi kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tahun 2023. Walaupun belum menetapkan tersangka, namun KPK mengaku sudah menelusuri aktor utama sebagai pemberi perintah.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pusat protes besar-besaran menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli berujung kerusuhan dan pembakaran gedung DPR. Sedikitnya 22 orang tewas saat bentrokan meletus antara pengunjuk rasa dan polisi. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Ya, setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Bernadetta Ginting dan Desvita Bionda. Saya Togi Sinaga. Dan saya Fazilah Kayunisa, pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Bye-bye. Demonstrasi besar yang digalang Gen Z di Nepal sejak hari Senin berubah menjadi tragedi yang menelan korban jiwa dan merusak bangunan negara. Rekaman udara menunjukkan kepulan asap tebal dan api menyelimuti beberapa lokasi di ibu kota, termasuk istana bersejarah Singa Durbar. Massa membakar gedung DPR pada hari Selasa ketika Perdana Menteri Sharma Oli mengundurkan diri di tengah protes anti pemerintah.